jika Anna ini hanyalah sebuah boneka. It mulai merasa terganggu akan kehadiran Anna. Secara tak sengaja di saat Lisa dan Anna sedang beradu, Lisa tiba-tiba memegang gudung dua bersaudara milik Anna, hingga membuat Lisa tersengat aliran listrik. Pada malam harinya, si robot Anna pun mulai melancarkan aksinya, yaitu untuk mendapatkan nutrisi dari batang singkong milik It. Namun lagi dan lagi, It menolak ajakan Anna tersebut, hingga membuat semua penonton serta Mimin sendiri kecewa. Tak terkecuali profesor yang sulit disebut namanya itu pun ikutan kecewa, yang ternyata dia pun menonton adegan tersebut di layar komputernya melalui footage CCTV yang ada pada robot Anna. Karena tak mau kehabisan akal, sang profesor menyewa jasa AWW yang bahenol untuk menggoda serta membantu It untuk kembali menjadi pria sesungguhnya. Wanita yang diketahui bernama Maimuna itu pun menerima tawaran sang profesor dengan bayaran yang gak murah. Singkat cerita, Maimuna segera tancap gas menuju ke rumah It. Ketika bertemu It, Maimuna berkata jika dia adalah wanita simpanan ayahnya dulu, dan ia meminta pertanggungjawaban si It untuk dapat diizinkan tinggal di rumah untuk sementara waktu. Akan tetapi, karena Anna telah diprogram menjadi pendamping setia si It serta pelindung It beraksi, tiba-tiba si Maimuna pun digampar oleh si robot Anna. Setelah Maimuna di smackdown oleh Anna, ia pun kabur. Tak selang lama, Lisa pun tiba di rumah It dan mengajak It untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Ternyata Anna harus ikut bersama, sehingga membuat It kelihatan seperti punya dua kekasih yang bahenol. Mimin juga pengen kayak gini dah. Singkat cerita, di saat perjalanan pulang, ternyata Maimuna ingin mencoba lagi untuk menggoda It, sehingga membuat It berada di posisi seperti diperebutkan oleh tiga bunga yang lagi segar-segarnya. Setelah itu, It mengajak mereka untuk memasuki suatu ruangan peninggalan ayahnya, yang juga kerap digunakan untuk menjadi studio pembuatan film nganu-nganu ayahnya dulu. Di ruangan tersebut, banyak ditemukan barang-barang nyeleneh yang digunakan untuk menambah segernya suatu adegan film ayahnya dulu. Udahlah, kalian pasti paham apa itu. It lalu menceritakan kepada teman-temannya jika Anna ini adalah robot peninggalan ayahnya. It mengungkapkan jika sejujurnya ia juga merasa terganggu akan kehadiran sang robot. Setelah mendengar penjelasan panjang si It, teman-temannya pun bergegas pulang dan akan melanjutkan investigasinya besok tentang kematian ayahnya yang secara tiba-tiba. Pada malam hari, Anna beraksi kembali, namun It mengatakan ia tak ingin diganggu dengan alasan It merindukan orang tuanya, apalagi selama ini It tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua seutuhnya. Mendengar itu, Anna pun berusaha menenangkan perasaan It dan berupaya menjadi teman yang ada di setiap saat menghibur It, menjadi teman yang ada setiap saat untuk menghibur It. Dan dari sinilah It mulai tersentuh hingga kisah mereka dimulai dari sekarang. Lanjut cerita, keesokan harinya It bersama teman-temannya melanjutkan penyelidikan penyebab kematian ayahnya malam itu. Namun tanpa diketahui, si Lisa ternyata mempunyai rencana busuk tersendiri, yaitu membuat agar Anna cedera. Rencana Lisa pun berhasil. Anna terjatuh hingga membuat sistemnya menjadi error. It pun meminta pada si profesor yang sampai saat ini males banget saya nyebutin namanya karena susah penyebutannya untuk melihat kondisi si robot Anna. Sang profesor menyuruh It agar mereset sistem Anna. Beruntung, pada saat itu program robotik si Anna kembali normal dan bekerja seperti biasanya. Dari sini It pun menceritakan kisah cintanya dahulu kala sebelum negara api menyerang. Ternyata kisah cinta It selalu kandas di tengah jalan. Anna rupanya menjadi pendengar yang baik dan budiman, sehingga lambat laun It merasa nyaman berada di dekat Anna. Dari sinilah kedekatan mereka semakin intens hingga membuat cinta mereka bersemi. Cinta antara manusia Selamat pukul sekian, selamat datang kembali di channel Recehan Film, tempat ngumpulnya para pejuang receh dalam mengais rejeki. Di video review alur cerita film kali ini, seperti biasa, Mimin akan menceritakan suatu film yang berasal dari negara berlambang gajah sana, alias Thailand. Film yang berjudul, Mimin gak bisa jelasin judulnya, takutnya kagak dimonetisasi, yang rilis tahun 2020. Ini menceritakan tentang seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya sejak dini. Suatu ketika, ia mendapatkan kiriman sebuah
box besar di depan rumahnya yang isinya sebuah boneka yang super duper gede. Daripada panjang lebar, yuk kita langsung saja mengulik detail alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, saya kasih ingat dulu nih kalau video ini full spoiler, dan jangan lupa juga bantu subscribe dulu, serta yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu serta rezekinya berlimpah. Amin. Film dibuka dengan adegan seorang anak kecil yang bernama It. Dikala itu, bocil yang satu ini tidak sengaja melihat ayahnya sedang berlatih ilmu nganu-nganu dengan seorang wanita. Lalu film pun dimulai. Si bocil itu kini sudah beranjak dewasa, dan dikala itu dia sudah mengenyam dunia pendidikan. Dialah It yang di awal film melihat ayahnya tadi sedang berlatih ilmu kanuragan. It ini diceritakan telah ditinggal pergi oleh ibunya sejak dulu kala, dan selama ini ia hanya hidup berdua dengan ayahnya yang berprofesi sebagai aktor film nganu-nganu alias dewasa. Pada malam itu, di saat pembuatan film, It mendapat kabar yang buruk tentang ayahnya. Ayahnya terkena serangan jantung, sehingga si pejuang nganu-nganu receh itu harus mengembuskan nafas terakhirnya, dan juga mengakhiri statusnya sebagai sang legenda penakluk AWW. Tentu karena kejadian ini menjadi luka pilu bagi It, sang tokoh utama. Karena setelah kepergian ayahnya, maka It mau nggak mau harus hidup mandiri tanpa kasih sayang dari orang tuanya lagi. Adegan pun berganti. Pada hari itu, tiba-tiba kiriman box misterius itu pun datang. It kaget, bahkan ia sendiri tidak mengetahui nama sang pengirim. Singkat cerita, It membawa masuk kotak box super duper besar itu karena penasaran. It membuka kotak tersebut, dan isinya kalian udah bisa nebak nih. Yup, isinya berupa sebuah robot yang menyerupai wanita cantik jelita. Karena kaget dan ketakutan, It mencoba melarikan diri. Setiba di luar, It bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bernama Profesor Azelekomantro. Di saat itu juga si robot cantik nan jelita itu pun muncul dan mulai beraksi. Dengan bantuan si profesor, menyuruh It mengucapkan sebuah sandi. Seketika itu robot pun dikendalikan. Diceritakan jika robot itu bernama Ana. Ternyata ini adalah permintaan terakhir dari mendiang sang ayah yang ingin diserahkan kepada It. Diceritakan sejak kecil, ternyata It tidak pernah merasakan sebuah kasih sayang seorang wanita. Nah, robot inilah dirancang agar dapat selalu menemani It dan juga bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya It. Karena ternyata It mengidap suatu penyakit ganas, yaitu penyakit di saat It sedang grogi, maka It akan terprepret alias terkentut-kentut. Aneh ya penyakitnya. Dan kata kunci dari robot ini, umami. Perlahan-lahan It mencoba mempelajari buku panduan tentang robot itu, mulai dari merubah suara robot tersebut sampai sisa umur baterai robot idaman bagi para jomblo ngenes di dunia yang fana ini. Singkat cerita, karena It masih agak takut dengan robot itu, maka ia menyuruh robot itu untuk bergerak terus, berharap baterainya cepat habis. Setelahnya, It bergegas berangkat ke sekolahnya. Ternyata